Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Ta'ala, wonten ing dalem menika monggo kula dherekaken sarengan tansah mujahaken raos syukur marang Gusti Allah Taala dengan sampun paring rahmat saha nikmat wonten kedaya kita saged makempal manunggal wonten ing dalemipun Bapak sinten Mahat almarhum Pak Mahat. Nggih, Almarhum Pak Mahat. almarhum Pak Mahat. Mugi-mugi kanthi niat thalabul ilmi, kanthi niat silaturahmi Allah maringi dumateng kita menika berupa hidayah ingkang temenipun kita tetap istiqomah anggenipun kita beribadah. Tak pindhahan arisan RT. Monggo. Asingipun shalawat salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha keluarga sahabatipun dengan sampun paring pinten-pinten keteladanan wonten kehidupan hingga tansah arep-arep sahabatipun Rasulullah dumugi dinten hari kiamat. Allahumma amin. Bapak ingkang dipun ngajeng Allah taala sakmenika tanggal 3 bulan Muharram ateges kita mlebet wonten ing tahun baru Hijriah ya. Kita mangertosi pilih bulan Muharram menika salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingkang 3 menika berurutan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ingkang terpental menika bulan Rajab niki. Nah, bulan Muharram menika termasuk bulan ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah taala. Amargi wonten ing wan menika sangat peristiwa-peristiwa ingkang sangat bersejarah bagi umat Islam. Lan sak menika kita kedah memahami bilih menawi kita pengin dipun lebetaken dados yang ingkang sami memperoleh kemenangan, menika Allah ing ngemutaken dumateng kita dan ing surat At-Taubah ayat kaih dosa alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan inda wa ulaika bil faizun. Orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, maka Allah akan memberikan mengangkat derajatnya dan berkata orang-orang yang memperoleh suatu kemenangan. Dari ayat di atas yang kita akan mengambil pelajaran pilih menawi kita menika pengen ya mendapatkan suatu kemenangan, maka apa? Satu adalah dengan 3 cara. Satu adalah iman, yang kedua adalah hijrah, yang ketiga adalah jihad ini. Jadi sini iman ya itu akan diikuti yaitu hijrah, dan hijrah akan diikuti dengan jihad. Jadi tidak ada hijrah kalau tidak didahului dengan iman, dan tidak ada kata jihad kalau tidak didahului dengan jihad ini. Untuk itu mari kita tetap ya menjaga keimanan kita ya. Jadidu imanakum bila illallah. Perbaharui imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Dengan demikian manakala kita senantiasa memperbarui iman kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insyaallah apa? Kita akan dipermudah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hijrah ya. Hijrah artinya apa? Adalah meninggalkan dari tempat yang tidak aman menuju tempat yang aman. Tapi menurut istilah adalah hijrah adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Muharram ini kita juga perlu hijrah, ada 4, yaitu hijrah secara i'tiqadiyah, artinya apa? Meninggalkan perkara-perkara ya yang bersifat syirik menuju tauhid. Yang kedua, hijrah secara fikriyah, yaitu meninggalkan apa-apa yang
Jadi ya, pola pikir Zaidiyah menuju pola pikir Islamiyah. Kemudian yang ketiga adalah hijrah secara Su'udiyah, yaitu menghindarkan ya perasaan-perasaan yang jelek menuju perasaan yang bagus ya, meninggalkan iri hati, dengki, sombong, dendam, menuju sikap tawaduk, tawakal, sabar, ikhlas, istiqomah dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah hijrah secara sulukiyah, yaitu meninggalkan segala ya kelakuan, perilaku, akhlak yang jelek, akhlakul madmumah menuju akhlakul karimah, yaitu menuju akhlak yang terpuji. Kemudian kalau kita sudah bisa melaksanakan keempat hijrah ini, maka yang paling benar adalah yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Jihad artinya bersungguh-sungguh. Pada hari itu ketika kita masih hidup, mari kita tetap berjihad fisabilillah. Jihad fisabilillah ini adalah dengan harta maupun jiwanya. Tapi saat ini ya jihad ini adalah bisa diartikan adalah mencari nafkah juga termasuk jihad. Kemudian menuntut ilmu juga termasuk jihad, menghadiri pengajian juga termasuk jihad, sehingga jihad ini adalah sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Artinya apa? Kalau kita itu banyak berjihad, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan di mana saja kita berada. Untuk itu, mari tiga kata ini kita berdomi, ya, kita pahami, kita pegang bahwa tidak ada iman kalau tidak ada hijrah, dan tidak ada hijrah kalau tidak ada jihad. Untuk itu manakala tiga kata ini jihad, hijrah, dan imam itu menyatu pada diri kita, maka apa? Kita akan memperoleh suatu kemenangan. Apalagi ini di bulan Agustus ya, kita perlu yaitu apa? mengukuhkan yaitu suatu kemenangan yang nyata. Karena yang namanya setan berusaha menggoda kita ya dengan rayuan, dengan bujukannya untuk mengganggu kita menjadi temannya di neraka ini. Hingga setan berusaha menggoda kita dari depan, yaitu menanamkan keraguan terhadap akhirat. Kemudian dari belakang menumbuhkan yaitu kecintaan pada dunia. Kemudian dari arah kanan yaitu mengajak manusia untuk melaksanakan yaitu meninggalkan syariat, dan dari sebelah kiri yaitu untuk melaksanakan kemaksiatan. Hingga kalau kita benar-benar sudah tergoda, terbujuk, terayu oleh setan, maka apa? Ketika kita sudah mengikuti langkah-langkah setan, maka setan sudah tidak tanggung jawab kita, dan setan melayu sakarepe dhewe. Untuk itu mari di bulan Muharram ini kita tetap ya bersikukuh dengan tekad kuat, semangat. Maka kita jangan sampai tergoda oleh bujukan setan. Karena bagaimanapun setan adalah apa? Musuhnya nyata kita. Kita jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan. Apalagi kalau kita itu di bulan Agustus banyak sekali ya kegiatan-kegiatan bagaimana kita ingin meraih yaitu kemenangan. Dan kemenangan ini tidak bisa diraih manakala kita tidak bisa bersatu. Maka rasa persatuan dengan ini mari kita tanamkan sejak dini agar dengan filosofi yaitu guyub rukun ya, Rasulullah SAW adalah kita benar-benar terjaga ini. Apalagi kalau kita ya melihat kuburan ya, melihat kuburan yang kita saja kalau kita itu mengirimkan jenazah, ketika kita melihat yaitu tanah ukuran berapa Pak? 1 meter 2 meter nggih? 1 meter 2 meter atau berapa itu, ketika mayat sudah dikubur, kemudian dikubur ya, kemudian ditutup ini, kemudian didatangi malaikat ya, malamnya kalau kita membayangkan ya kuburan itu adalah apa? Merupakan tempat yang gelap ya. Kuburan itu adalah tempat yang sepi. Kuburan itu adalah tempat yang seperti ini. Dan yang jadi pertanyaan adalah bagaimana agar kuburan itu bisa menjadi terang ini. Maka dari itu ketika ya ahli waris kita sudah ada yang meninggal, bapak kita, ibu kita, sebelah kita sudah meninggal, masuk ke dalam ke dalam tempat yang gelap. Lah agar kuburan kita nanti ya tidak gelap bagaimana? Pada itu kita mempersiapkan sedini mungkin di awal bulan Muharram kita siapkan yaitu apa? Yaitu agar kuburan kita besok ya tidak gelap. Caranya bagaimana? Yaitu kita jaga ya, kita membiasakan diri ketika kita masih punya cita-cita, punya harapan dan terwujud, mari kita laksanakan sholat tahajud setiap malam. Karena dengan melaksanakan sholat tahajud maka apa? Cita-cita kita, harapan kita akan terwujud dan Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya ini.
Untuk itu mari kita biasakan untuk apa? Mempersiapkan diri kita agar kuburan kita besok menjadi terang ya ini. Kemudian yang kedua ya, kuburan adalah tempat yang sepi. Karena apa? Ketika mayat berada di kuburan hidup sendiri, benar-benar tidak ada temannya nih. Maka agar kuburan kita nanti bisa rame ya. Ini mari apa? Mari kita ajak diri kita untuk apa? Untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an ini adalah apa? Menjawab ya. Menjawab persoalan yang akan kita hadapi semua. Ketika kita akrab dengan Al-Qur'an, maka apa? Semua masalah yang kita hadapi akan menjadi mudah. Tapi ketika kita ya jauh dari Al-Qur'an ya, jauh dari Al-Qur'an hanya sebagai bacaan saja, maka apa? Ketika ada masa yang datang bertubi-tubi, kita apa? Kita rasa olah-olah apa? Ada ujian yang tidak akan berhenti. Maka dari itu, ketika kita dengan akrab dengan Al-Qur'an, mari kita ajak diri kita untuk bisa mengaji, mempelajari, memahami, mengamalkan. Insya Allah apa? Isi dari kandungan Al-Quran akan menjawab persoalan yang dihadapi oleh manusia. Kemudian yang ketiga, kuburan adalah tempat yang sempit ya, yang sempit karena hanya ukuran berapa 1 meter berapa meter ya, sempit banget nih. Dan mau obat aja nggak bisa ya ini. Ini kalau punya kalau sudah mencoba ya, saya sudah pernah mencoba ya, itu kayak di pantai dikubur dengan pasir ya, dia tidak bisa ubah itu. Ternyata apa? Kuburan juga sempit ini. Agar kuburan kita nanti apa bisa lebar nggak sempit, maka apa? Ketika kita masih hidup, mari kita perbanyak dengan sedekah. Dengan sedekah, insya Allah apa? Kuburan kita akan menjadi lebar ya. Sedekah kalau bisa setiap hari. Sedekah sesuai dengan kemampuan. Ketika kita mau sedekah, semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sedekah dengan ilmu, diganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, diganti dengan yaitu kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan senyum, diganti dengan awet muda. Dan ketika kita sedekah dengan harta, diganti dengan kekayaan. Maka dari itu, mari tanamkan diri kita, tiada hari tanpa sedekah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.